Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum serta rekan-rekan mahasiswa jurusan ilmu hukum Universitas Siber Muhammadiyah yang saya banggakan. Pada hari yang penuh berkah ini, izinkan saya mempresentasikan sebuah kajian hukum yang tidak hanya memiliki bobot akademis tinggi tetapi juga memiliki urgensi sosial yang sangat mendesak dalam perkembangan hukum positif kita hari ini. Judul dari pemaparan ilmiah saya adalah Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi Badan Gizi Nasional, sebuah analisis yuridis, teoritis, dan praktis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui presentasi ini, kita tidak hanya akan melihat korupsi sebagai sebuah angka kerugian negara statis, melainkan kita akan membedah bagaimana instrumen hukum pidana bekerja, bagaimana teori hukum diuji di lapangan, dan bagaimana sebuah lembaga baru yang memikul hajat hidup generasi masa depan bangsa justru menjadi arena baru bagi praktik-praktik koruptif yang sistemik. Mari kita mulai pembahasan ini dengan membuka ruang diskusi yang kritis dan akademis. Sebagai mahasiswa jurusan ilmu hukum, saya meyakini bahwa hukum tidak boleh sekedar menjadi teks mati yang tersimpan rapat di dalam lembaran-lembaran kitab undang-undang. Hukum harus menjadi entitas yang hidup, yang progresif, dan yang mampu merespon setiap bentuk penyimpangan sosial, terutama kejahatan yang merusak struktur negara seperti korupsi. Kasus korupsi pada Badan Gizi Nasional yang mencuat belakangan ini bukan sekedar kasus hukum biasa. Ini adalah sebuah ujian berat bagi komitmen pemberantasan korupsi di era modern. Oleh karena itu, dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengajak Bapak dosen serta rekan-rekan sekalian untuk menelusuri lorong-lorong argumentasi hukum, melihat fakta secara objektif, dan menarik sebuah konklusi yang berlandaskan pada keadilan substantif. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam penanganan kasus Badan Gizi Nasional secara spesifik, kita wajib menyamakan persepsi filosofis kita terlebih dahulu mengenai apa itu korupsi. Di dalam doktrin hukum pidana internasional maupun domestik, korupsi telah lama disepakati dan diklasifikasikan sebagai extraordinary crime, sebuah kejahatan luar biasa. Mengapa demikian? Karena korupsi bukan sekedar pencurian konvensional. Korupsi adalah kejahatan yang merusak secara multidimensional. Ia menghancurkan sistem ekonomi, meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan secara langsung melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Ketika uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan umum dipangkas demi kepentingan segelintir oligarki atau pejabat yang korup, maka pada saat itulah hak hidup layak dari jutaan rakyat Indonesia sedang dirampas. Sifat kejahatan luar biasa ini menuntut kita sebagai penegak hukum dan akademisi hukum untuk menggunakan cara-cara yang luar biasa pula, atau extraordinary measures, dalam melakukan pencegahan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan peradilan. Kita tidak bisa lagi menggunakan kacamata hukum konvensional yang kaku untuk menghadapi modus korupsi yang kian hari kian berevolusi secara canggih. Kini, mari kita bawa pemikiran kita pada masalah yang menjadi inti dari presentasi ini, yaitu Badan Gizi Nasional. Kita semua tahu bahwa BGN didirikan dengan sebuah visi mulia yang sangat strategis, yaitu untuk menyelamatkan generasi masa depan Indonesia dari ancaman stunting, memperbaiki gizi anak-anak sekolah melalui program makan bergizi gratis, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul demi menyongsong Indonesia emas. Anggaran yang dikucurkan tidak main-main, mencapai angka triliunan rupiah yang bersumber langsung dari keringat pajak rakyat melalui APBN. Namun, apa yang terjadi di lapangan? Sungguh sebuah ironi yang memilukan sekaligus memuakan secara hukum. Lembaga yang baru seumur jagung, yang mengemban misi kemanusiaan dan masa depan bangsa,
justru terindikasi kuat menjadi sarang baru bagi praktik korupsi terstruktur ketika anggaran pengadaan pangan, logistik, dan perangkat pendukungnya di markup dan diselewengkan oleh pucuk pimpinan sendiri. Ini bukan lagi sekedar pelanggaran administratif. Ini adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan masa depan anak-anak bangsa. Inilah alasan mengapa penegakan hukum dalam kasus korupsi Badan Gizi Nasional menjadi sangat mendesak dan wajib kita bedah secara yuridis dogmatis. Berdasarkan latar belakang masalah yang krusial tersebut, presentasi ini didesain dengan 3 tujuan utama yang saling berkesinambungan. Pertama, kita akan melakukan analisis yuridis. Kita akan membedah secara tajam instrumen hukum positif apa yang digunakan oleh penyidik Kejaksaan Agung, pasal-pasal mana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang paling tepat untuk menjerat para pelaku, serta bagaimana konstruksi hukum tersebut dibangun agar tidak terdapat celah lepasnya para koruptor di pengadilan. Kedua, kita bertujuan untuk membedah dinamika kasus secara empiris. Kita akan melihat bagaimana modus operandi dijalankan, bagaimana pola korupsi, kezoliman jabatan ini terjadi di dalam BGN, dan apa saja kendala nyata yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dan ketiga, tujuan akhir dari presentasi ini adalah merumuskan strategi solusi dan rekomendasi kebijakan yang konkret. Sebagai akademisi hukum dari Universitas Cyber Muhammadiyah, kita tidak boleh hanya pandai mengkritik, tetapi harus mampu memberikan sumbangsih pemikiran berupa solusi preventif dan represif agar di masa mendatang, lembaga-lembaga baru yang strategis tidak lagi runtuh oleh penyakit moral bernama korupsi. Memasuki babak pembahasan, mari kita tengok fondasi hukum material yang kita miliki dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Instrumen utama yang menjadi senjata penegak hukum adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini secara filosofis dibentuk sebagai respon terhadap masifnya praktik korupsi yang dianggap dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, serta merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi. Dalam hukum pidana khusus, kedua undang-undang ini yang sering kita sebut sebagai Undang-Undang Tipikor memberikan perluasan makna terhadap subjek hukum, di mana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara secara individual, melainkan juga dapat menjangkau korporasi. Selain itu, undang-undang ini juga menganut asas pembuktian terbalik berimbang yang memberikan beban kepada terdakwa untuk membuktikan asal-usul kekayaannya yang diduga hasil korupsi. Fondasi yuridis inilah yang menjadi landasan utama bagi Kejaksaan Agung dalam langkah untuk mengusut tuntas skandal yang terjadi di dalam tubuh Badan Gizi Nasional. Mari kita bedah salah satu pasal primer yang selalu menjadi momok bagi para pelaku korupsi, yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Secara doktrinal, pasal ini mengatur tentang perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara secara langsung. Jika kita urai anatomi hukumnya, terdapat unsur-unsur material yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Unsur pertama adalah setiap orang yang merujuk pada subjek hukum perorangan maupun korporasi. Unsur kedua adalah secara melawan hukum, yang diartikan secara luas baik melawan hukum secara formil, melanggar peraturan undang-undangan tertulis, maupun secara material, yaitu melanggar asas-asas kepatutan, keadilan, dan kepantasan dalam masyarakat. Unsur ketiga adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Di sini hukum melihat adanya keuntungan tidak sah yang mengalir akibat perbuatan tersebut. Dan unsur keempat yang merupakan ruh dari pasal ini adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penggunaan kata dapat di sini mengindikasikan bahwa pasal ini merupakan delik formil. Artinya,
Meskipun kerugian negara belum terjadi secara nyata, tetapi baru berupa potensi yang nyata, perbuatan pidana tersebut sudah dianggap selesai dan dapat dipidana. Selanjutnya mari kita bandingkan dengan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pasal subsidiar namun sangat sering terbukti dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara, termasuk dalam kasus BGN ini. Pasal 3 menitikberatkan pada aspek penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Unsur-unsur penyusun pasal ini meliputi: pertama, setiap orang; kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Perhatikan perbedaan dengan pasal 2. Di pasal 3 ada unsur dengan tujuan yang menunjukkan adanya niat batin atau mens area yang spesifik untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok sejak awal perbuatan direncanakan. Unsur ketiga yang paling krusial adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ini adalah karakteristik utama dari kejahatan kerah putih atau white collar crime. Pelaku menggunakan legitimasi kekuasaan yang diberikan oleh negara, menandatangani surat keputusan, mengatur pemenang tender atau mengalihkan anggaran menggunakan fasilitas jabatannya demi memuluskan rencana koruptifnya. Dan unsur terakhir tetap sama, yaitu dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam konteks kasus BGN, pimpinan lembaga tersebut memiliki kewenangan penuh yang absolut atas anggaran. Dan disinilah pasal 3 menemukan relevansi yuridisnya secara mutlak. Rekan-rekan sekalian, hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. Untuk menganalisis mengapa korupsi di lembaga baru seperti BGN bisa terjadi dan bagaimana penegakan hukumnya dapat berjalan secara efektif, kita harus meminjam pisau analisis dari Begawan Sosiologi Hukum Indonesia, Profesor Surjono Sukanto. Beliau merumuskan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegak hukum ditentukan oleh 5 faktor yang saling berkelindan. Faktor pertama adalah undang-undangnya itu sendiri. Apakah regulasi yang ada memiliki celah hukum? Faktor kedua adalah aparat penegak hukumnya, yaitu mentalitas, integritas, dan profesionalisme jaksa, polisi, maupun hakim. Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung jalannya penegakan hukum, seperti teknologi pelacakan aset digital. Faktor keempat adalah masyarakat, yakni sejauh mana kesadaran hukum masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan penyimpangan. Dan faktor kelima adalah kebudayaan, yaitu sistem nilai atau kebiasaan yang dianut. Jika budaya setor ke atasan atau tahu sama tahu masih dominan di birokrasi BGN, maka sekuat apapun undang-undangnya, penegakan hukum akan selalu pincang. Kita harus memastikan kelima faktor ini berjalan harmonis dalam mengusut tuntas kasus BGN. Melengkapi pemikiran dari Surjono Sukanto, kita juga harus mengingat nasihat berharga dari Begawan Hukum Internasional dan Hukum Nasional kita, Prof. Muhtar Kusumajaya, yang menyatakan sebuah adagium sosiologis yang sangat mendalam. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, tetapi kekuasaan tanpa hukum adalah kezoliman. Kalimat ini menjadi tamparan keras bagi pengelolaan lembaga-lembaga negara kita. BGN diberi kekuasaan dan anggaran yang sangat besar oleh negara, namun ketika hukum gagal mengawal kekuasaan tersebut, yang lahir adalah korupsi anggaran makanan anak-anak. Hal ini diperkuat secara sistematis, secara matematis oleh sosiolog Robert Klitgaard melalui
teorinya yang sangat terkenal yaitu corruption formula. Klitgard merumuskan bahwa korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuasaan, ditambah dengan besarnya diskresi atau kewenangan bertindak pejabat, namun dikurangi oleh akuntabilitas atau sistem pertanggungjawaban yang lemah. Rumusnya sederhana, ketika pemimpin BGN memegang monopoli atas proyek strategis nasional, memiliki diskresi luas dalam menentukan vendor, sementara sistem akuntabilitas dan transparansi internal dipangkas atau dibuat formalitas belaka, maka secara matematis dan sosiologis, ledakan kasus korupsi di tubuh BGN hanyalah tinggal menunggu waktu saja. Sekarang, mari kita letakkan seluruh instrumen teoritis dan yuridis yang sudah kita bahas tadi di atas meja analisis kasus nyata. Skandal korupsi Badan Gizi Nasional tahun 2026. Seperti yang telah saya singgung, BGN adalah institusi yang lahir dari rahim kebijakan strategis nasional yang bertujuan mulia, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, memperbaiki gizi buruk, dan memutus rantai stunting yang telah lama menjangkit anak-anak di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Program turunannya makanan bergizi gratis atau MBG. Bukan sekedar program bagi-bagi makanan, melainkan proyek mercusuar untuk membangun kualitas fisik dan intelektual generasi penerus kita. Anggaran masif senilai puluhan triliun rupiah digelontorkan. Logistik dikerahkan dari pengadaan susu, telur, daging, hingga infrastruktur dapur umum di ribuan kecamatan. Namun, besarnya anggaran ini ternyata memicu insting predator dari para koruptor kerah putih. Disinilah letak tragedi hukumnya. Sebuah lembaga yang baru saja dibentuk, yang seharusnya memiliki semangat clean government yang murni, justru langsung terinfeksi oleh virus korupsi di level struktural tertingginya, sebelum program ini mampu berjalan optimal memberikan dampak bagi masyarakat luas. Mari kita bedah kronologi runtuhnya integritas di lembaga ini. Perjalanan hukum kasus ini dimulai pada kuartal akhir tahun lalu, tepatnya September 2025. Ketika pemerintah resmi membentuk BGN dan menunjuk jajaran pimpinan puncaknya. Ekspektasi publik saat itu sangat tinggi, namun memasuki awal tahun 2026, tepatnya bulan Februari, riak-riak penyimpangan mulai tercium. Muncul berbagai laporan dari masyarakat, komite sekolah, dan media massa mengenai buruknya kualitas paket makanan yang diterima oleh anak-anak di beberapa wilayah percontohan. Paket makanan yang seharusnya bernilai gizi tinggi dan berbiaya layak di lapangan justru ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dan tidak sesuai standar operasional. Berangkat dari laporan masyarakat tersebut, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung bergerak cepat meluncurkan operasi intelijen pada Maret hingga April 2006. Penyelidik melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data, mengaudit dokumen kontrak pengadaan, dan melakukan verifikasi lapangan. Hasilnya sangat mengejutkan, ditemukan selisih harga yang tidak masuk akal dan indikasi kuat adanya manipulasi sistematis, hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2026 ini, Kejaksaan Agung mengambil tindakan represif yang progresif dengan mencopot jajaran pimpinan yang terlibat dan secara resmi menetapkan mereka sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Bagaimana kejahatan ini dilakukan? Penyidik Kejaksaan Agung berhasil membongkar 3 modus operandi utama yang sangat rapi dan terstruktur dalam skandal BGN ini. Modus pertama adalah markup harga satuan bahan pangan. Para pelaku melakukan manipulasi harga perkiraan sendiri atau HPS dalam pengadaan komoditas pangan skala besar seperti susu, beras, dan suplemen gizi dengan menaikkan harga hingga 150% dari harga pasar yang wajar. Selisih harga inilah yang kemudian mengalir menjadi keuntungan haram bagi mereka. Modus kedua adalah pengadaan infrastruktur fiktif
Ditemukan adanya laporan realisasi anggaran untuk pembangunan pusat logistik rantai pendingin atau cold chain storage, serta pengadaan kendaraan listrik operasional dapur umum di tingkat daerah yang di atas kertas dilaporkan telah selesai 100%. Namun ketika dilakukan cek fisik oleh tim penyidik bersama ahli teknik, proyek tersebut fiktif atau mangkrak tak berbentuk. Modus ketiga adalah korupsi berbasis nepotisme dan vendor terafiliasi. Pimpinan BGN menggunakan kewenangan diskresinya untuk menunjuk langsung perusahaan-perusahaan cangkang yang ternyata dimiliki oleh keluarga, kerabat, dan kroni politik mereka sendiri, tanpa melalui proses lelang yang transparan dan akuntabel sesuai dengan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rekan-rekan mahasiswa dan dosen yang saya hormati, dalam hukum pidana terdapat sebuah asas mendasar, yaitu suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika pikirannya juga bersalah. Dalam kasus BGN, aspek mens area atau niat jahat para pelaku terlihat sangat berderang dari profil dan tindakan mereka. Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 orang mantan pimpinan BGN sebagai tersangka utama. Mereka bukan sekedar pegawai rendahan yang salah hitung administrasi, melainkan para pembuat kebijakan tertinggi di lembaga tersebut yang memegang kendali penuh. Mengapa kita bisa menyimpulkan adanya mens rea yang kuat? Karena memanipulasi anggaran, pembuatan laporan fiktif, dan penunjukan langsung vendor yang terafiliasi tidak mungkin terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan. Ini adalah tindakan yang membutuhkan perencanaan matang, koordinasi tingkat tinggi, dan kesadaran penuh untuk melanggar hukum demi keuntungan finansial. Mereka secara sadar mengetahui bahwa tindakan mereka akan memangkas hak gizi anak-anak, namun mereka tetap memilih untuk melakukannya. Ini adalah bentuk kesengajaan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Ketika kita berbicara tentang dampak ekonomi, angka yang dirilis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP bersama tim auditor forensik Kejaksaan Agung sungguh mengoyak rasa keadilan kita. Kerugian keuangan negara sementara akibat skandal korupsi BGN diestimasikan menembus angka triliunan rupiah. Uang rakyat menguap hanya dalam waktu beberapa bulan operasional lembaga yang korup ini. Jika uang sebesar itu dikonversikan ke dalam hak-hak sosial masyarakat, berapa juta anak sekolah di daerah tertinggal yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sarapan bergizi? Dampak makronya sangat mengerikan. Skandal ini menyebabkan terhentinya distribusi pangan di lebih dari 15 provinsi. Memicu kegagalan pencapaian target penurunan stunting nasional tahun 2026. Yang paling parah adalah timbulnya distrust atau krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap program-program strategis pemerintah. Masyarakat menjadi skeptis dan apatis, menganggap bahwa setiap program kesejahteraan baru hanyalah kedok bagi para penguasa untuk memperkaya diri sendiri. Kerugian imaterial ini jauh lebih mahal harganya daripada angka triliunan tersebut. Untuk memperkaya perspektif akademis kita, mari kita lakukan analisis komparatif dengan membandingkan pola korupsi BGN tahun 2026 ini dengan kasus korupsi legendaris yang memiliki karakteristik serupa, yaitu korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Para ahli hukum pidana dari berbagai universitas terkemuka menyebut bahwa kedua kasus ini menunjukkan sebuah tren yang konsisten. Korupsi di sektor jaring pengaman sosial selalu memanfaatkan situasi transisi dan besarnya anggaran kemanusiaan. Mari kita lihat pembandingnya. Pada kasus Bansos 2020, modus utamanya adalah penarikan komisi tetap per paket sembako yang dikoordinasikan oleh Menteri Sosial saat itu melalui skema suap. Sementara pada kasus BGN 2026, polanya bergeser menjadi penggelembungan harga, anggaran secara sistemik, dan pengadaan fiktif yang melibatkan manajemen internal lembaga dari atas hingga bawah.
kasus Bansos 2020 ditangani oleh KPK, sedangkan kasus BGN 2026 ini dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Persamaan mendasar dari kedua skandal memilukan ini adalah keduanya merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang mengeksploitasi penderitaan dan kebutuhan dasar rakyat miskin demi syahwat harta para pejabatnya. Bagaimana instrumen hukum positif kita diterapkan untuk menjerat para pelaku ini agar tidak lolos dari jerat keadilan? Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menerapkan strategi dakwaan kombinasi atau dakwaan berlapis yang sangat kokoh, yaitu memasangkan pasal 2 ayat 1 sebagai dakwaan primer dan pasal 3 sebagai dakwaan subsidiar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Langkah ini secara hukum acara sangat taktis. Jika dalam proses persidangan nanti penasihat hukum terdakwa mencoba berkelit bahwa kliennya tidak melakukan perbuatan melawan hukum secara formil karena memiliki surat keputusan jabatan, maka jaksa penuntut umum dapat membuktikan dakwaan subsidiarnya, yaitu pasal 3 mengenai penyalahgunaan wewenang yang melekat pada jabatan pimpinan BGN tersebut. Pembuktian alat bukti di dalam persidangan didasarkan pada pasal 184 KUHP, di mana jaksa telah mengamankan keterangan saksi dari ratusan vendor, keterangan ahli keuangan negara dari BPKP, bukti-bukti surat berupa dokumen kontrak kerja fiktif, serta petunjuk berupa rekaman komunikasi digital para tersangka. Konstruksi ini dibangun sedemikian rupa demi memastikan hakim tidak memiliki keraguan sedikit pun untuk menjatuhkan vonis tersebut, untuk menjatuhkan vonis bersalah. Namun rekan-rekan, dalam paradigma hukum pidana modern, menghukum pelaku dengan pidana penjara saja tidaklah cukup. Korupsi adalah kejahatan bermotif ekonomi. Oleh karena itu, penegak hukum dalam kasus BGN ini harus berorientasi pada pendekatan follow the money atau ikuti aliran uangnya. Tidak hanya menggunakan Undang-Undang Tipikor, Kejaksaan Agung juga secara progresif menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pencucian uang atau TPPU. Para pimpinan BGN yang menjadi tersangka diduga kuat telah menyamarkan kekayaan hasil korupsi tersebut dengan membelanjakannya ke dalam bentuk aset-aset mewah, seperti tanah, bangunan, saham, hingga kendaraan mewah, baik atas nama pribadi maupun disembunyikan menggunakan nama orang lain. Melalui penerapan pasal TPPU ini, penyidik memiliki kewenangan luas untuk melakukan pemblokiran rekening, penyitaan aset, dan mensidangkan perkara pencucian uangnya secara bersamaan. Tujuan utamanya adalah aset recovery, pemulihan aset negara secara maksimal. Kita harus mengembalikan setiap rupiah uang rakyat yang dicuri dari perut anggaran BGN agar dapat dikembalikan ke kas negara dan digunakan kembali untuk membiayai gizi anak-anak Indonesia. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan, kita telah sampai pada babak kesimpulan. Dari seluruh rangkaian analisis hukum kita hari ini, ada 2 poin kesimpulan besar yang dapat kita petik dari skandal kasus korupsi BGN ini. Pertama, secara kelembagaan. Kasus ini membuktikan adanya institutional blind spot pada institusi-institusi baru yang dibentuk oleh pemerintah. Ketika sebuah lembaga baru didirikan dengan tergesa-gesa, diberikan anggaran yang besar, namun tidak dibarengi dengan pembentukan sistem pengawasan internal yang independen dan kuat, maka lembaga tersebut akan menjadi sasaran empuk bagi predator korupsi. Kelemahan tata kelola adalah pintu masuk utama kejahatan ini. Kesimpulan kedua, secara yuridis, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi Badan Gizi Nasional ini patut kita apresiasi sebagai langkah yang berani dan progresif. Dengan menjerat pimpinan tertinggi lembaga, menerapkan pasal berlapis Undang-Undang Tipikor dan mengkombinasikannya dengan
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, penegak hukum telah menunjukkan komitmen bahwa tidak ada imunitas hukum bagi siapapun yang berani menyentuh anggaran kesejahteraan rakyat sekalipun proyek tersebut berlabel proyek strategis nasional. Namun, keberhasilan sejati dari kasus ini baru akan terwujud apabila proses persidangan berjalan transparan. Para pelaku harus divonis maksimal dan aset negara berhasil dipulihkan 100%. Sebagai penutup dan bentuk kontribusi pemikiran akademis dari saya merumuskan 3 rekomendasi kebijakan yang mendesak untuk diimplementasikan ke depan. Pertama, pemerintah wajib melakukan reformasi total dalam sistem rekrutmen pimpinan lembaga strategis nasional melalui proses background check atau audit rekam jejak yang independen guna memastikan individu yang terpilih bebas dari benturan kepentingan bisnis maupun politik. Kedua, wajib diterapkan sistem digital monitoring atau e-procurement yang berbasis teknologi blockchain yang transparan, sehingga setiap transaksi pengadaan pangan dan logistik BGN dapat dipantau oleh masyarakat secara real time. Dan ketiga, mendorong penegak hukum dan hakim untuk menjatuhkan hukum paling maksimal termasuk pencabutan hak politik dan pemiskinan koruptor bagi siapa saja yang mengkorupsi dana bantuan kemanusiaan dan gizi anak. Karena perbuatan mereka telah mencederai hak asasi manusia, generasi masa depan bangsa. Demikianlah presentasi ilmiah ini. Saya sampaikan dengan segala kerendahan hati. Saya, Fadli Asyidiki, ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum atas bimbingan dan arahan dan transfer ilmu pengetahuan yang berharga yang telah diberikan kepada kami selama perkuliahan ini pada semester 1 ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa atas perhatian dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.